Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berjumpa lagi dalam katekese iman Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Katedral Malang. Tema katekese iman kita kali ini menyongsong Natal bersama Santo Yusuf. Sebelum kita mulai pembahasan katekese iman kita sore hari ini, mari kita sejenak mengawalinya dengan sebuah lagu. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan. Kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami pun bahagia dalam hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan penerantaraan Roh Kudus kebijaksanaan sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya, karena Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sesaat lagi kita bersama-sama merayakan Natal. Sejak memasuki masa Advent, kita semua diajak untuk mengadakan persiapan batin menyongsong Natal. Setiap kali kita memasuki masa Advent, gereja menampilkan tokoh-tokoh yang sungguh terlibat dalam persiapan kedatangan Yesus ke dunia. Seperti katakan Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis, dan juga Bunda Maria. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama diajak untuk melihat
salah seorang tokoh yang seringkali terlupakan untuk kita teladani ketika saya dan Anda kalian mendekati perayaan Natal. Tokoh itu tidak lain adalah Santo Yusuf. Nah, siapakah Santo Yusuf ini? Kita tahu Alkitab tidak banyak berbicara tentang Santo Yusuf. Beberapa ayat dalam kitab suci berbicara secara singkat tentang siapa Santo Yusuf ini. Mari kita coba mencari di mana saja ayat-ayat kitab suci yang menyebut nama ini dan yang menunjukkan siapa Santo Yusuf ini. Pertama, Yusuf adalah anak Yakub. Dikatakan dalam Injil Matius bab 1 ayat 16, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Lalu Lukas juga berbicara tentang siapa Yusuf ini. Yusuf adalah anak Eli. Dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Lalu kita juga menemukan kembali tentang Yusuf ini. Dikatakan demikian, Yusuf adalah termasuk keturunan Daud. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, dan seterusnya. Demikian juga dalam Lukas bab 1 ayat 27 sedikit berbicara atau menyinggung tentang Yusuf ini. Dikatakan demikian, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Lalu selanjutnya, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Para saudara-saudari yang terkasih, Yusuf adalah suami Maria dan dianggap sebagai ayah Yesus. Ia tinggal di Nazaret, bekerja sebagai tukang kayu. Berbeda dengan Maria, Yusuf tidak pernah mencampuri karya Yesus di hadapan umum. Kita juga masih bisa melanjutkan untuk berkenalan dengan Yusuf ini. Yusuf adalah tokoh tanpa kata. Yusuf adalah tokoh tanpa suara. Itulah salah satu julukan yang dikenakan oleh banyak orang kepada Santo Yusuf.
Sebab memang demikianlah adanya. Tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan oleh Santo Yusuf yang dicatat dalam Injil. Sekalipun demikian, menurut saya, dia adalah seorang pribadi yang layak mendapat sebutan tokoh. Sebab apa yang dilakukan oleh Yusuf ini sepanjang hidupnya semata-mata demi terwujudnya rencana besar Tuhan, yakni rencana penyelamatan umat manusia lewat kehadiran Yesus Kristus. Lalu, apa yang bisa kita teladani dari Santo Yusuf ini? Dari seorang pribadi yang seringkali dikatakan sebagai tokoh tanpa kata, sebagai tokoh tanpa suara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari sejenak kita membaca teks kitab suci dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemparkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membaca dan mendengarkan teks kitab suci dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24 tadi, maka kita boleh mencoba untuk melihat
secara lebih dalam lagi siapa Santo Yusuf ini, pribadi seperti apakah dia, dan pada akhirnya kita boleh untuk menimba keteladanannya dari sikap hidup, sikap batin yang dimiliki oleh Yusuf ini untuk menyempurnakan persiapan batin kita menyongsong Natal. Saudara-saudari yang terkasih, dari teks kitab suci tadi tampak pertama, dalam diri Yusuf tentu terjadi konflik batin. Menurut kisah tadi, Yusuf dan Maria sudah bertunangan, sehingga tinggal menunggu diadakannya upacara pernikahan. Di Palestina pada abad pertama, perkawinan yang biasanya diatur oleh orang tua dari keluarga mempelai, orang tua dari kedua keluarga ini, kedua mempelai ini, terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pertunangan. Pertunangan ini diadakan secara resmi di hadapan saksi, sehingga secara hukum mengikat. Pada tahap ini, calon pengantin perempuan masih tetap tinggal di rumah ayahnya, kira-kira selama kurang lebih 1 tahun. Jadi pada tahap ini, Maria sekali lagi masih tinggal di rumah orang tuanya. Sedangkan Yusuf sesekalilah boleh mengunjungi Maria. Lalu tahap kedua adalah upacara perkawinan itu sendiri, di mana calon pengantin perempuan dibawa oleh ayahnya ke rumah suaminya atau calon mempelai pria yang ditandai dengan upacara tertentu. Nah, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dalam teks asli ditulis sebelum mereka berkumpul atau sebelum mereka tinggal bersama. Ungkapan ini searti dengan sebelum mereka menikah secara resmi. Ternyata Maria mengandung. Maria mengandung karena Allah sendiri yang menghendaki melalui Roh Kudusnya. Itulah yang dikatakan oleh teks kitab suci tadi. Sekalipun demikian, kenyataan ini secara manusiawi tentu menjadi pukulan yang sangat berat bagi Yusuf. Dia dihadapkan pada situasi yang sangat sulit untuk dipecahkan. Dan saya yakin kita bisa membayangkan betapa beratnya situasi yang harus dihadapi oleh Yusuf. Saya cukup yakin juga betapa dia ada dalam pergumulan batin yang luar biasa. Betapa kacaunya situasi batin Yusuf berhadapan dengan kenyataan bahwa Maria telah mengandung.
pengalaman Anda kalian tentu bisa berbicara banyak tentang ini. Bagaimana perasaan kita, muda-mudi mungkin, orang muda Katolik mungkin, yang mulai masih pada masa berpacaran saja, melihat pacarnya didekati oleh orang lain saja, mungkin sudah sudah marah, sudah cemburu, buta katanya. Itu masih dalam tahap pacaran. Lalu lebih dalam lagi, ketika sudah ada dalam situasi seperti Yusuf tadi, kedua belah pihak keluarga sudah berbicara tentang kedua anaknya, sudah ada sesuatu yang lebih pasti tentang hubungan kedua anaknya, sudah saling merencanakan apa yang harus dibuat untuk selanjutnya, dan banyak rencana yang telah dipikirkan bersama, dibicarakan bersama. Nah, ketika saat-saat sudah mendekati upacara pernikahan, tiba-tiba sang calon wanita mengandung. Kita bisa membayangkan betapa seakan-akan semua rencana itu hancur berantakan. Bukan hanya dialami oleh kedua calon mempelai, tetapi pergumulan itu, kekacauan itu juga dialami oleh seluruh keluarga kedua mempelai. Dan saya yakin hal itu juga yang menjadi situasi waktu itu. Betapa Santo Yusuf masuk dalam situasi yang sungguh-sungguh berat dan sangat sulit. Lalu dikatakan selanjutnya, Yusuf yang dikenal sebagai orang yang tulus hati atau sebagai orang benar, tidak mau mencemarkan Maria di muka umum. Maka ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Apa artinya ini? Apa artinya Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam? Beberapa tulisan mengatakan demikian. Menceraikan Maria dengan diam-diam artinya tanpa menyatakan alasan mengapa Yusuf menceraikan Maria. Jadi Yusuf tidak ingin mengatakan sesuatu pun tentang alasan mengapa ia menceraikan Maria. Itulah artinya diam-diam. Atau juga tanpa membuat pernyataan macam-macam tentang perkara itu. Tentang Maria yang telah mengandung itu. Dan rencana Yusuf atau yang menjadikan Yusuf membuat rencana menceraikannya diam-diam. Tanpa membuat pernyataan macam-macam tentang perkara itu. Mungkin bisa seperti yang terjadi dalam kitab Ulangan bab 24 ayat 1. Dikatakan demikian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai
dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Nah, dengan cara itu tak seorang pun tahu alasan mengapa sang suami itu menceraikan istri. Yang tahu hanyalah mereka berdua. Suami yang membuat surat cerai itu, dan perempuan itu yang telah diceraikan itu yang menerima surat cerai itu. Lain tidak. Itulah artinya diam-diam. Bisa juga berarti Yusuf tidak mau menuntut Maria secara terbuka di pengadilan. Karena kita tahu secara hukum sebenarnya Yusuf punya hak untuk melakukan itu. Menuntut Maria secara terbuka di muka pengadilan. Supaya menjadi jelas bagi semua. Nah, sekalipun demikian, sekalipun Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Kenapa demikian? Karena Yusuf tidak mau mencemarkan Maria. Itu alasannya. Pemecahan seperti ini tentu sama sekali tidak menyelamatkan Maria dari rasa malu di hadapan umum. Sama saja. Kalau alasan Yusuf itu menceraikan Maria secara diam-diam supaya Maria tidak cemar namanya di muka umum, maka alasan menceraikan diam-diam itu sama sekali tidak menyelamatkan Maria dari rasa malu itu. Rasa malu di depan atau di hadapan umum itu. Kenapa? Karena memang masyarakat pasti akan tetap membicarakan Maria. Loh, mengapa? Ada apa? Kok pernikahannya tidak terjadi? Padahal sudah bertunang. Ada apa dengan Maria? Belum lagi dalam perjalanan waktu, orang pasti tahu, oh ternyata ini. Oh ternyata mengapa Yusuf menceraikan Maria dengan diam itu, ternyata Maria sudah mengandung terlebih dahulu. Sesuatu yang memang dalam perjalanan waktu tidak mungkin ditutup-tutup. Apa yang terjadi pada Maria? Lalu jika demikian halnya, bagaimana Santo Yusuf harus mengambil sikap supaya Maria benar-benar terbebaskan dari rasa malu itu. Terbebaskan dari gunjingan banyak orang waktu itu. Dibebaskan dari tuduhan macam-macam yang bisa dilontarkan oleh banyak orang waktu itu. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Yusuf untuk menghindarkan Maria dari rasa malu di hadapan umum adalah melanjutkan proses perkawinannya dengan Maria. Dan kemudian menganggap anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu, yang dikandung oleh Roh Kudus itu, sebagai
anaknya sendiri. Itulah yang diperintahkan malaikat kepada Yusuf melalui sebuah mimpi. Dikatakan dalam teks Injil tadi. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan meyakinkan Yusuf bahwa anak ini adalah dari Allah dan bukan hasil dari suatu tindakan tidak setia. Allah meminta Yusuf dan Maria untuk menyempurnakan komitmen mereka satu sama lain dalam situasi yang sangat sulit, dalam suatu pergumulan batin yang luar biasa berat. Dan Yusuf pada akhirnya mengambil sikap, memutuskan untuk mengambil Maria, artinya menerima Maria dalam rumahnya sebagai istrinya. Yusuf mengikuti perintah malaikat dan menyelesaikan upacara pernikahannya dengan Maria. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mencoba untuk memahami teks kitab suci tadi, kita boleh bertanya, apa yang bisa kita teladani dari Santo Yusuf ini? Sekali lagi, dari tokoh tanpa kata ini, dari tokoh tanpa suara ini, satu dua hal bisa kita temukan. Hal-hal yang bisa kita teladani untuk menyempurnakan persiapan batin kita menyongsong Natal. Pertama, yang sangat jelas di sana adalah ketulusan hati Yusuf. Teks kitab suci yang kita baca, kita dengar tadi juga mengatakan hal itu. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ungkapan tulus hati berasal dari kata Yunani dikaios, yang searti dengan benar. Kata tulus hati di sini adalah sebuah sikap hidup yang mentaati hukum agama. Sekali lagi, sebuah sikap hidup yang mentaati hukum agama. Artinya, Yusuf adalah seorang yang taat kepada hukum Tuhan. Ia mencintai Taurat Tuhan, menggumuli Taurat Tuhan, dan mentaati Taurat itu dalam hidupnya. Ketaatan kepada hukum Tuhan inilah yang sangat mempengaruhi semua tindakan Yusuf. Ketaatan pada hukum Tuhan membentuk karakter Yusuf menjadi seorang yang penuh kasih,
murah hati, penuh kebaikan, tetapi tentu saja juga seorang yang tegas. Inilah salah satu kepribadian Santo Yusuf yang dapat kita temukan dari pemahaman kita atas teks kitab suci tadi. Lalu yang kedua adalah ketaatannya. Yusuf adalah pribadi yang memiliki ketaatan yang luar biasa. Dari kisah Injil tadi dan juga dari kisah-kisah selanjutnya, terlukis dengan sangat jelas bahwa Yusuf adalah pribadi yang taat kepada kehendak Allah. Kisah apa saja itu? Pertama, sebagaimana kita ketahui dalam teks tadi, ketika ia mengetahui bahwa Maria tunangannya telah mengandung dari Roh Kudus, Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Dia memiliki rencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi setelah malaikat Tuhan datang menjumpai dia dalam mimpi dan mengatakan, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus." Apa yang dikatakan selanjutnya? Yusuf bangun dan melakukan apa yang dikatakan malaikat itu. Peristiwa yang kedua juga dalam mimpi. Yusuf taat pada perintah Tuhan untuk mengungsikan anaknya ke Mesir karena ancaman Herodes. Bisa kita temukan teks tersebut dalam Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15. Dikatakan demikian: setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Lagi-lagi terhadap apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan dalam mimpi, Yusuf bangun dan melakukan apa yang diperintahkan itu. Lalu peristiwa ketiga juga terjadi dalam mimpi lagi, yaitu ketika kembali dari Mesir ke tanah Israel. Matius bab 2 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian: setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Lalu Yusuf pun bangunlah
diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Dan yang terakhir, ketika dalam mimpi juga, lagi-lagi dalam mimpi, Yusuf diminta untuk mengungsi ke Galilea dan menetap di kota Nazaret. Matius bab 2 ayat 22 sampai dengan 23. Dikatakan demikian. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Santo Yusuf adalah seorang pribadi yang memiliki ketaatan luar biasa kepada Allah. Ia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani perutusan Yesus. Ia bekerja dalam misteri agung penebusan umat manusia, seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II. Ia benar-benar pelayan keselamatan. Lalu Santo Bernardus dari Siena yang wafat tahun 1444 dalam khotbahnya mengatakan demikian. Ia dipilih oleh Bapa yang kekal sebagai pelindung yang dapat diandalkan dan penjaga harta pusakanya yang termulia, yaitu putra ilahinya dan Maria. Ia melaksanakan panggilannya itu dengan ketaatan penuh, hingga akhirnya Tuhan memanggilnya dengan berkata, "Mari, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam sukacita Tuhan." Inilah dua hal yang bisa kita timba dari Santo Yusuf, dari teks tadi, yang bisa kita teladani, yang bisa kita gunakan untuk menyempurnakan persiapan batin kita menyongsong Natal. Masih ada banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita temukan dari Santo Yusuf ini. Paus Fransiskus ketika menetapkan dalam surat apostoliknya Patris Corde mulai tanggal 8 Agustus kemarin, selama 1 tahun ke depan, mau refleksikan beberapa keutamaan dari Santo Yusuf ini, menyampaikan beberapa refleksinya tentang Santo Yusuf ini. Kita tahu Bapak Suci Paus Fransiskus, Paus kita ini adalah Paus yang begitu mencintai, begitu mengagumi kepribadian Santo Yusuf ini. Beberapa hal dikatakan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Beliau mengatakan dalam refleksinya, Yusuf adalah seorang bapa penuh kasih. Ia suami Maria, ayah Yesus. Ia mendedikasikan status dan hidupnya demi keluarga kudus. Seluruh hidupnya adalah pelayanan bagi Tuhan. Yusuf adalah seorang bapa yang lemah lembut dan penuh cinta. Ia menyaksikan Yesus yang tumbuh penuh kebijaksanaan. Sebagai ayah, ia melindungi anaknya dengan penuh kasih dan kehangatan.
Paus mengajak kita merefleksikan bahwa selain fiat Maria yang kita kenal itu, ada pula fiat Yusuf. Sebagaimana kita coba untuk dalami tadi. Yusuf taat pada kehendak Tuhan. Maria mengatakan janji kesetiaannya pada Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Demikian pula Yusuf memperlihatkan fiatnya sebagai ayah Yesus. Dan Yesus sendiri pada saatnya di Taman Getsemani menyatakan fiatnya kepada Bapanya. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yusuf mendidik Yesus dengan contoh sikap taat. Yusuf adalah seorang bapa yang siap menerima. Ia menerima Maria dengan tulus. Ia percaya pada kata-kata malaikat Tuhan. Ia figur seorang pria yang menghormati perempuan. Ia tak mau mempermalukan Maria. Ia pria yang bukan hanya berpikir logis, tetapi terutama bertindak sensitif. Yusuf memberi teladan bagi kita untuk melawan kekerasan bagi perempuan. Dan satu lagi, refleksi Bapak Suci Paus Fransiskus yang disampaikan atau yang dimuat, yang diungkapkan dalam surat apostolik Patris Cordei itu adalah Yusuf digambarkan pula sebagai bapa yang berani dan kreatif. Yusuf tidak lari dari kesulitan. Dalam situasi sulit, ia berani memilih tindakan yang bukan menurut pilihannya sendiri. Dalam situasi dilematis, ia menjadi mujizat bagi keselamatan Maria dan anak Yesus. Ketika tidak ada tempat bagi Maria di Betlehem, Yusuf menyediakan palungan yang nyaman. Ketika harus mengungsi dari ancaman Herodes, ia tegar melindungi dan menyelamatkan keluarga. Ia percaya tangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah beberapa hal yang bisa kita lihat dalam pribadi Yusuf, suami Maria. Ternyata ada banyak sekali kekayaan hidup, keteladanan sikap hidup yang boleh kita temukan, boleh kita refleksikan bersama, yang ada pada tokoh yang sekali lagi saya suka menyebutnya tokoh tanpa kata, tokoh tanpa suara ini. Inilah beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan permenungan kita, persiapan batin kita menyongsong Hari Raya Natal yang sudah mendekat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk mengakhiri permenungan kita ini dengan bersama-sama mendoakan doa yang dibuat oleh Bapak Suci Paus Fransiskus mengakhiri surat apostoliknya Patris Cordei. Karena Bapak Suci mengajak semuanya saja untuk juga mendoakan doa ini. Mari kita hening sejenak
kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa, mendoakan doa sebagaimana diharapkan oleh Bapak Suci untuk kita lantunkan bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami juga perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat melanjutkan persiapan batin menyongsong Natal seturut teladan Santo Yusuf. Semoga dengan itu hati kita semakin disempurnakan untuk menjadi tempat yang pantas bagi kelahiran Yesus di hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Oh, come let us